Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan judul materi Ismail Raji Al-Faruqi dan Islamisasi Ilmu Ekonomi dengan isi materi konsep gagasan Islamisasi pengetahuan serta Islamisasi ekonomi. Dosen pengampu Bapak Dimas Azhari MMPD, dan kami akan memperkenalkan diri, nama-nama anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada Fitrah Ramadhani dengan NIM 2073 201002, Febrian Adinegoro dengan NIM 2073 201017, Wahyu Wardana NIM 2073 201059, dan dengan saya sendiri Pipit Ari Aznel dengan NIM 2073 201036. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Febrian Negoro akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, dengan dimulai, siapa itu Ismail Raji Al-Faruqi? Ismail Raji Al-Faruqi adalah cendekiawan muslim yang cukup berpengaruh di abad ke-21. Dia lahir pada tanggal 1 Januari 1921 di Java, Palestina. Perjalanan studi beliau diawali dari pendidikan madrasah di desa kelahirannya, Collège des Frères. Predikat sarjana diperolehnya dari Amerika University Beirut, jurusan filsafat pada tahun 1941. Pada tahun 1949 beliau melanjutkan studinya di Universitas Indian sampai meraih gelar master dalam bidang filsafat. 2 tahun kemudian ia meraih gelar master kedua dalam bidang yang sama dari Universitas Harvard. Pada tahun 1952, ia meraih gelar PhD dari Universitas Indian. Perjalanan karir beliau: pernah menjadi pegawai negeri 4 tahun di Palestina, pernah mencapai jabatan sebagai gubernur di Galilea, Palestina pada usia 24 tahun. Pada tahun 1959, beliau mulai mengajar di McGill University, Kanada. Pada tahun 1961 sampai dengan 63 ia pindah ke Karachi, Pakistan untuk ikut bagian dalam kegiatan Central Institute for Islamic Research dan jurnalnya Islamic Studies. Tahun 1968 ia pindah ke Temple University, Philadelphia sebagai guru besar agama dan mendirikan pusat kajian Islam. Hidup Ismail Raji Al-Faruqi berakhir tragis setelah ia dan istrinya dibunuh pembunuh gelap di rumahnya di Philadelphia pada tanggal 27 Mei 1986. Apa itu Islamisasi? Secara umum, istilah Islamisasi adalah membawa sesuatu ke dalam atau membuatnya dan menjadikannya Islam. Victoria Neufeld 1988, halaman 715. Istilah Islamisasi merupakan gambaran universal sebagai langkah atau suatu usaha untuk memahamkan suatu dengan kerangka Islam, Islamic framework, dengan memasukkan suatu pemahaman Islam. Menurut Al-Faruqi, Islami ilmu pengetahuan bersumber pada tauhid. Setiap penelitian dan pengembangan keilmuan harus diarahkan sebagai refleksi dari keimanan dan realisasi ibadah kepadanya. Konsep dari Ismail Raji Al-Faruqi adalah: 1. Konsep tentang Islamisasi pengetahuan. Konsep Islamisasi ilmu pengetahuan menurut Ismail Raji Al-Faruqi yaitu upaya integrasi wahyu, agama Islam, dan akal atau sains untuk mengembalikan kondisi umat Islam yang mundur akibat Malaise dengan berlandaskan tauhid yang meliputi prinsip keesaan Allah, kesatuan alam semesta, kesatuan kebenaran dan ilmu pengetahuan, kesatuan hidup, dan kesatuan umat manusia melalui 12 langkah aktif agar tidak terjadi dikotomi sebagai akibat dari sekularisasi. 2. Relevansi konsep Islamisasi ilmu pengetahuan Ismail Raji Al-Faruqi dengan pendidikan jasmania adalah terbentuknya manusia pilihan yang unggul dan sehat jasmani. Relevansinya dengan pendidikan akal adalah terbentuknya manusia berilmu yang tidak memisahkan antara wahyu dan akal.
Relevansinya dengan pendidikan akhlak adalah terbentuknya manusia yang bertauhid secara utuh. 2. Konsep tentang Islamisasi ekonomi. Dalam proses Islamisasi ekonomi yang telah dilakukan, yaitu melalui pengembangan alat ukur kesejahteraan dan kemiskinan yang didasarkan pada konsep syariah dengan model CIBES. Model CIBES adalah upaya mengembangkan pendekatan kesejahteraan kemiskinan yang didasarkan pada konsepsi bahwa alat untuk mengukur kesejahteraan dan kemiskinan tidak semata-mata didasarkan pada material semata, namun juga pendekatan spiritual. Hal ini didasarkan pada konsep pemenuhan kebutuhan, di mana Al-Quran dan hadis telah menggariskan bahwa pada dasarnya kebutuhan manusia terdiri atas dua hal, yaitu kebutuhan material dan spiritual. Konsep tentang Islamisasi pengetahuan dikutip dari sumber Az-Zahroh Nur Afifah pada tahun 2018, dan konsep tentang Islamisasi ekonomi dikutip dari sumber Irfan Syauqi Baik, Institut Pertanian Bogor. Terima kasih, bisa dilanjutkan untuk teman selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang gagasan Islamisasi pengetahuan. Gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan tersebut pada hakikatnya muncul sebagai respon atas dikotomi antara ilmu agama dan sains yang dimasukkan barat sekuler dan budaya masyarakat modern ke dunia Islam. Kemajuan yang dicapai sains modern telah membawa pengaruh yang menakjubkan, namun di sisi lain juga membawa dampak yang negatif, karena sains modern atau barat kering nilai atau terpisah dari nilai agama. Di samping itu, Islamisasi ilmu pengetahuan juga merupakan reaksi atas krisis sistem pendidikan yang dihadapi umat Islam, yakni adanya dualisme sistem pendidikan Islam dan pendidikan modern atau sekuler yang membingungkan umat Islam. Selanjutnya, inti utama dari visi Islamisasi pengetahuan Al-Faruqi adalah dia menganggap kelumpuhan politik, ekonomi, dan religio-kultural umat Islam terutama merupakan akibat dualisme sistem pendidikan di dunia muslim. Di samping juga karena hilangnya identitas dan tak adanya visi, dia yakin bahwa obatnya ada dua, mengkaji peradaban Islam dan Islamisasi pengetahuan modern. Dikutip dari sumber Zuhdiyah, dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah, Keguruan UIN, Raden Fatah, Palembang. Selanjutnya tentang gagasan Islamisasi ekonomi. Kesadaran umat Islam untuk mulai menerapkan kembali ajaran Islam dalam bidang ekonomi telah membawa perbankan dan keuangan syariah bertumbuh sangat pesat dalam 4 dasawarsa terakhir, menyiratkan bahwa ekonomi dan keuangan Islam memiliki prospek yang sangat cerah. Tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana mengekstraksi prinsip-prinsip ekonomi dalam Al-Quran dan hadis, membangunnya menjadi sebuah disiplin ilmu yang secara teoritis dan praktis berbeda signifikan dengan mazhab-mazhab ilmu ekonomi konvensional yang ada. Terkait dengan hal ini, maka isu yang kemudian muncul adalah isu metodologi. Bagaimana pendekatan metodologi dalam membangun dan mengembangkan ilmu ekonomi syariah itu dilakukan? Metodologi ilmu ekonomi syariah. Menurut Profesor Zubair Hasan, ada 2 pendekatan metodologi yang selama ini digunakan dalam membangun ilmu ekonomi syariah. Yang pertama adalah all-nothing approach, yaitu pendekatan yang berpegang pada prinsip syariah total atau tidak syariah sama sekali. Dalam hal ini, seluruh teori dan konsep ekonomi konvensional dinegasikan dan diruntuhkan. Kemudian dibangunlah ilmu ekonomi syariah dengan definisi dan konseptualisasinya sendiri. Akan tetapi, kelemahan pendekatan ini seringkali tidak aplikatif dan sulit direalisasikan. Yang kedua adalah step by step approach, yaitu pendekatan gradual. Tahap demi tahap terjadi proses filterisasi ilmu ekonomi konvensional dengan mengeliminasi komponen-komponen yang bertentangan dengan ajaran Islam. Meski aplikatif, kelemahan pendekatan ini adalah munculnya kritik bahwa ekonomi syariah hanya mengekor ekonomi konvensional semata, sehingga orisinalitas keilmuannya sering dipertanyakan. Selanjutnya adalah Islamic worldview. Worldview atau cara pandang dalam Islami merupakan konsep dasar yang sangat strategis. Worldview ini pula nantinya membedakan muatan nilai yang diajarkan oleh ilmu ekonomi konvensional dengan ilmu ekonomi syariah.
Di atas konsep worldview inilah, maka seluruh teori ilmu ekonomi dibangun. Konsep worldview ilmu ekonomi konvensional dan ilmu syariah berbeda pada 6 aspek, yaitu yang pertama adalah konsep Tuhan, yang kedua adalah konsep agama, yang ketiga adalah konsep manusia, yang keempat adalah konsep pengetahuan, yang kelima adalah konsep alam, dan yang keenam adalah konsep tujuan hidup. 1. Konsep Tuhan. Konsep Tuhan adalah konsep paling fundamental. Pada ilmu konvensional, Tuhan tidak diperkenankan untuk melakukan intervensi. Berbeda dengan ilmu ekonomi syariah, konsep ketuhanan memegang peranan sangat fundamental. Peran konsep tauhid sebagai fondasi bangunan ilmu ekonomi syariah. 2. Konsep agama. Peran agama dalam ilmu ekonomi syariah sangat signifikan, karena agama Islam adalah referensi. Berbeda dengan ilmu ekonomi konvensional, tidak didasarkan pada ajaran agama. 3. Konsep manusia. Konsep manusia yang dimaksud adalah tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik perilaku individual dan kolektif dalam konteks makro. Konsep ini diketahui bahwa ukuran kepuasan yang harus diraih adalah untuk dikonsumsi sendiri, sehingga seseorang ketika akan berbagi itu tidak akan memaksimalkan kepuasannya. Ini tentu berbeda dengan ilmu ekonomi syariah yang orientasi dan konsepnya adalah falah, yaitu menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. 4. Konsep pengetahuan. Konsep ini dalam ekonomi syariah rujukannya adalah Al-Quran dan hadis. Sedangkan ilmu ekonomi konvensional didasarkan pada perpaduan antara rasionalisme dengan empirisme. Yang kelima, konsep alam. Konsep alam dalam ilmu ekonomi syariah adalah alam ini diciptakan untuk kepentingan manusia. Sedangkan ilmu ekonomi konvensional, alam sebagai objek utama kegiatan ekonomi manusia. 6. Konsep tujuan hidup. Konsep tujuan hidup yang dimaksud adalah dimensi di mana ilmu ekonomi konvensional hanya berbicara tentang dunia semata, sedangkan ilmu ekonomi syariah mengajarkan tentang dunia dan akhirat, yang dikutip dari sumber Irfan Shawqi Bey.